Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip dalam etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku dalam dunia bisnis. Etika bisnis juga berdasar pada Quran dan hadis yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Berikut ada beberapa prinsip-prinsip yang dilakukan dalam etika bisnis Islam. Yang pertama ada kejujuran atau amanah. Kejujuran atau amanah merupakan fondasi utama dalam melakukan interaksi bisnis yang diharapkan setiap individu untuk jujur dalam semua transaksi dan merupakan sebuah pilar utama. Dasar-dasar kejujuran dalam Islam itu tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, serta ada hadis yang menjelaskan bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Kemudian bagaimana implementasi kejujuran dalam bisnis? Yang pertama itu adanya transaksi yang jujur. Yang kedua adanya menghindari dari unsur penipuan. Kemudian yang ketiga adanya keterbukaan dalam melakukan sebuah komunikasi. Terus apa saja manfaat kejujuran yang dilakukan dalam bisnis? Yang pertama itu ada menciptakan kepercayaan antara pelaku bisnis dan pelanggan sehingga dapat membangun hubungan yang dalam waktu jangka panjang dan membangun reputasi yang baik juga. Kemudian yang kedua itu ada mengurangi adanya konflik sehingga dapat meminimalisir perselisihan serta menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis dan mendapatkan keberkahan dalam usaha. Terus kemudian tantangan dalam mempertahankan kejujuran itu adanya tekanan kompetitif dan kurangnya kesadaran. Kemudian contoh praktik kejujuran dalam bisnis saat ini yaitu adanya transparansi harga yang dimana menampilkan harga lengkap di situs web atau brosur termasuk biaya dan pajak. Kemudian yang kedua ada informasi produk yang akurat, contohnya seperti memberikan label lengkap kepada bahan-bahan, tanggal kadaluarsa dan nutrisi pada makanan tersebut. Kemudian yang ketiga adanya jaminan kualitas, yaitu memberi garansi pengembalian produk apabila tidak sesuai dengan harapan konsumen. Kemudian yang keempat itu memberikan pelayanan yang baik seperti mengakui dan memperbaiki adanya kesalahan yang dimana tidak menyalah-nyalahkan konsumen. Kemudian yang kelima itu menghindari penipuan iklan yang dimana menggunakan testimoni yang benar dari pelanggan yang memakai produk tersebut. Kemudian yang kedua itu ada keadilan. Keadilan itu merujuk pada perlakuan adil dan seimbang dalam semua pihak dalam melakukan sebuah transaksi, dan kemudian mengedepankan penghindaran dari bentuk penipuan, eksploitasi, dan praktek yang merugikan. Dasar-dasar keadilan itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 dan hadis yang intinya sesungguhnya orang yang adil berada di sisi Allah dan pada hari kiamat dalam naungannya. Kemudian implementasi dalam keadilan itu ya adalah harga yang adil, pemberian upah yang layak, perlakuan yang sama, dan penyelesaian sengketa secara adil. Untuk manfaatnya itu ada membangun reputasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mengurangi adanya konflik. Kemudian untuk tantangan jika kita melakukan keadilan dalam suatu bisnis itu adanya persaingan yang tidak sehat, kemudian adanya kurangnya kesadaran dalam prinsip keadilan. Contoh praktik keadilan dalam bisnis ini yaitu adanya penetapan harga yang adil, kebijakan gaji yang setara tanpa adanya diskriminasi, kemudian penyelesaian sengketa yang adil, dan keterlibatan tanggung jawab sosial serta transparansi dalam melakukan kebijakan suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab sosial yang dimana merujuk pada kewajiban untuk melakukan sebuah kontribusi pada masyarakat dan memastikan aktivitas bisnisnya tersebut tidak merugikan pihak-pihak lain. Dasar tanggung jawab sosial itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dan hadis yang intinya setiap muslim adalah pemimpin dan pemimpin tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Implementasi tanggung jawab sosial yaitu adanya program corporate social responsibility, pelestarian lingkungan, adanya dukungan kepada ekonomi lokal, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Kemudian untuk manfaat-manfaat yang diterapkan dalam melakukan tanggung jawab sosial yaitu ada memberikan reputasi baik serta dukungan dari lingkungan.
Kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Untuk tantangannya yaitu adanya biaya tambahan dan kurangnya kesadaran dalam memahami pentingnya tanggung jawab sosial. Untuk contoh praktik tanggung jawab sosial itu ada menyediakan beasiswa di keluarga dari kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan. Kemudian mengadakan kegiatan amal dan penggalangan dana. Yang ketiga, melakukan pelestarian lingkungan, kemudian memberikan dukungan kepada UMKM, dan kemudian menyediakan program layanan kesehatan gratis, dan menawarkan pelatihan atau workshop untuk pemberdayaan masyarakat, serta adanya keterlibatan dalam melakukan kegiatan sosial dan membangun infrastruktur lokal. Demikian penyampaian prinsip-prinsip tentang bisnis Islam. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Mbak Afifah dan juga bisa mempraktekkannya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.